Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mardia Baru Sembiring dengan NIM 240306065 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis kuning telur, putih telur, dan kerabang telur pada unggas. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses sintesis kuning telur. Kuning telur atau yolk merupakan bagian telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Sintesis kuning telur dimulai di hati, di bawah pengaruh hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Hati mensintesis berbagai komponen penyusun kuning telur, terutama vitellogenin dan very low density lipoprotein atau VLDL. Kedua senyawa ini kaya akan protein, lemak, fosfolipid, vitamin, hingga mineral. Setelah disintesis di hati, vitellogenin dan VLDL dilepaskan ke dalam aliran darah dan diangkut menuju ovarium. Pada ovarium terdapat folikel-folikel yang sedang berkembang. Sel-sel folikel memiliki reseptor khusus yang mampu menangkap vitellogenin dan VLDL dari darah melalui proses endositosis. Zat-zat tersebut kemudian terakumulasi di dalam oosit atau sel telur yang sedang berkembang sehingga membentuk lapisan-lapisan kuning telur. Proses penimbunan nutrien ini berlangsung terus-menerus selama masa pertumbuhan folikel hingga folikel mencapai ukuran yang matang. Setelah matang, folikel akan mengalami ovulasi dan kuning telur yang telah terbentuk sempurna dilepaskan menuju saluran reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses sintesis putih telur. Setelah ovulasi, kuning telur masuk ke infundibulum dan kemudian bergerak menuju magnum, yaitu bagian saluran reproduksi yang bertanggung jawab dalam pembentukan putih telur. Magnum merupakan bagian oviduk yang memiliki banyak kelenjar sekretori. Di bawah pengaruh hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron, sel-sel kelenjar pada magnum mensintesis berbagai protein utama penyusun putih telur. Protein tersebut antara lain ovalbumin, ovotransferin, ovomusin, ovomucoid, dan lisozim. Protein-protein yang telah disintesis kemudian disekresikan bersama air dan sejumlah mineral ke sekeliling kuning telur. Akumulasi sekresi ini membentuk albumen atau putih telur. Proses pembentukan putih telur berlangsung sekitar 2-3 jam selama telur berada di dalam magnum. Pada tahap ini juga terbentuk lapisan putih telur kental dan putih telur encer. Selain berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi embrio, putih telur juga berfungsi melindungi isi telur dari kerusakan fisik dan kontaminasi mikroorganisme karena mengandung protein antimikroba seperti lisozim. Dan proses yang terakhir, yang ketiga, yaitu proses sintesis kerabang telur. Setelah meninggalkan magnum, telur bergerak ke isthmus. Di bagian ini terbentuk dua lapisan membran kerabang, yaitu membran dalam dan membran luar. Setelah itu, telur memasuki uterus atau kelenjar kerabang, yang merupakan tempat utama pembentukan kerabang telur. Kerabang telur sebagian besar tersusun atas kalsium karbonat. Pembentukannya diawali dengan penyerapan kalsium dari pakan melalui usus. Kalsium kemudian diedarkan melalui darah menuju uterus. Selain berasal dari pakan, kalsium juga dapat berasal dari tulang meduler apabila kebutuhan kalsium meningkat. Di dalam uterus, ion kalsium bergabung dengan ion karbonat yang berasal dari metabolisme tubuh sehingga membentuk kristal kalsium karbonat. Kristal-kristal ini diendapkan secara bertahap pada membran kerabang yang telah terbentuk sebelumnya. Proses deposisi kalsium karbonat berlangsung selama sekitar 18 hingga 20 jam dan menghasilkan kerabang yang keras dan kuat. Menjelang akhir pembentukan kerabang, pigmen warna seperti protoporfirin atau biliverdin dapat ditambahkan pada permukaan kerabang, tergantung pada jenis ayam. Setelah itu terbentuk lapisan cuticula yang berfungsi menutupi pori-pori kerabang dan membantu mencegah masuknya mikroorganisme. Setelah seluruh proses selesai, telur dikeluarkan melalui vagina dan kloaka dalam proses yang disebut oviposisi atau peneluran. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.